Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua pasti tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Yayasan Pencari Tumbal Nyawa. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Suara burung hantu terdengar di balik jendela. Aku terbangun dari tidurku. Bulu kuduku terasa berdiri. Tanpa disadari, aku terlelap kembali dari tidurku. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbangun dari tidurku. Mungkin aku tidak menyadari bahwa tadi malam aku sudah mengalami mimpi buruk. Victor, kamu kenapa nak? Kok kelihatannya cemas? Ucap mamaku. Tidak ma, Victor tidak apa-apa kok. Selaku. Oh, ya sudah kalau nggak apa-apa. Ayo sarapan. Ajak si mama. Iya ma, jawabku. Selesai sarapan, ku coba ayunkan sepeda ontelku menuju sekolah. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11. Jarak rumah ke sekolahku cukup jauh, tapi akan terasa bahagianya bila aku berangkat bersama sahabatku. Ya, sahabatku seperti keluargaku sendiri. Dia adalah Alexa, Vinka, Edward, dan juga si People. Mereka selalu ada di saat aku sedang susah maupun senang. Pipet, ya, itu nama regu kami dalam pramuka. Tring, tring. Bel sudah berbunyi, tanda masuk ke dalam kelas. Bel sekolah kami terlihat antik, tanpa menggunakan listrik. Memang cukup antik, warnanya pun keemas-emasan. Kami berlima sempat heran, karena sekolah kami mempunyai barang antik yang membawa keberuntungan bagi sekolah kami, karena selalu meraih juara apapun itu, di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Namun kuharap itu bukan karena bel sekolah, melainkan memang prestasi yang kita raih cukup meyakinkan untuk menang dan juara. Aneh ya sekolah kita, tidak seperti sekolah lain yang mempunyai bel yang canggih, kataku sembari menepuk bahu Alexa. Ya sudah kali, masalah gitu aja diperpanjang, kata Alexa sedikit kesal. Bukan gitu, masa kamu tidak pernah nyadar sih kalau sekolah kita tidak pernah kalah dalam lomba apapun? Ya mungkin sekolah kita beruntung. Justru itu, kita harus selidiki asal-usul bel antik ini. Harus diselidiki segala. Aneh sedikit diperpanjangin. Ribet sekali kamu. Ya sudah kali. Kenapa kamu yang sewot? Kan cuma nawarin saja. Siapa tahu tertarik. Sorry, aku gak minat, jawab Alexa dengan nada enteng. Tiba-tiba Edward menghampiri kami berdua. Ada apa sih? Sepertinya serius sekali, sela Edward di keheningan kami berdua. Suara bel antik itu mulai terdengar kembali. Ntar aja gue ceritain ke lo, tapi bilang ya ke Kevin dan People, pulang sekolah kita kumpul di kafe dekat sekolah, jawabku. Cie, ada apa nih? Kayaknya ada bau mau nraktir nih, ucap Edward dengan nada bercanda.
Loh, siapa yang mau traktir? Lah terus mau ngapain? Nanti aja aku ceritain, jahilku. Ya, jawab Edward sedikit kecewa. Teling, teling. Suara bel antik itu mulai terdengar kembali. Sahabatku ternyata sudah berada di kafe tempat kami janjian. Aku bercerita kepada keempat sahabatku. Aku mengajak mereka untuk menelusuri bel antik itu. Mereka pun menyetujuinya. Esok paginya, kami mendengar kabar buruk bahwa teman sekelas kami ada yang meninggal usai mengikuti lomba atletik yang diadakan oleh tingkat kecamatan. Entah kenapa teman kami itu tiba-tiba saja meninggal. Padahal kata dokter yang memeriksanya, teman kami tidak dalam keadaan sakit. Ketika temanku meninggal adalah hari Jumat Kliwon. Bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat, apalagi hari Jumat Kliwon, katanya sangat baik. Ya, itu katanya. Tapi dalam perasaanku ada sedikit rasa penasaran. Kenapa tiba-tiba orang yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba meninggal? Ya, mungkin hanya kebetulan. Kita tidak tahu kapan orang meninggal. Itu sudah takdir ilahi. Pulang sekolah, badanku terasa lelah dan letih karena pikiranku sangat ruwet. Hatiku sangat sebal karena mereka semua tidak ada yang mendukungku. Akan aku pastikan bahwa omonganku itu ada yang benar. Malam harinya, mamaku menyuruhku untuk membeli garam. Karena ketersediaan garam sudah habis, kulangkahkan kaki menuju minimarket yang tidak jauh dari rumahku dengan membawa uang receh di saku celanaku. Harga garam yang kubeli sebesar Rp2.000. Aku sudah membawa pesanan mama dan langkahku menuju rumah. Tidak jauh dari supermarket tempat aku membeli garam, kulihat Pak Mutakin melangkahkan kaki seperti terburu-buru dengan membawa plastik hitam di tangan kanannya. Pak Mutakin adalah pemilik sekolah swasta, tempatku mencari ilmu. Niatku adalah mengikuti Pak Mutakin dari belakang. Langkah Pak Mutakin semakin cepat. Semakin curiga aku melihatnya. Aku penasaran apa isi di dalam plastik itu. Sepertinya berat sekali. Arah Pak Mutakin menuju ke sebuah perumahan kosong. Mau apa Pak Mutakin ke sana? Rumah yang kosong itu, rumah kosong yang sangat menyeramkan. Atap rumah yang sudah bocor, kaca penuh dengan debu, banyak akar pohon yang bergelantungan, menampakkan rumah itu tidak berpenghuni. Rumah yang terletak di tengah-tengah, jauh dari tetangga, jauh dari jalan. Sebelumnya aku pernah lewat sini, dan kata mamaku, rumah ini adalah peninggalan dari Eyang Nagarunting. Eyang Nagarunting adalah orang yang dipercaya bisa mengabulkan permintaan seseorang dengan sekedip mata. Konon arwahnya masih bergentayangan. Pak Mutakin mencoba untuk mendekati rumah itu dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Aku tidak berani untuk masuk ke dalam karena hawa rumah itu sangat panas. Kucoba membacakan lantunan ayat kursi agar makhluk halus tidak menggangguku. Aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah angker itu. Pak Mutakin sudah duluan masuk, tanpa disadari Pak Mutakin bahwa aku sedang mengikutinya. Ketika aku akan masuk rumah itu, dari luar rumah sudah tercium bau kemenyan dan wangi bunga melati, menambah keseraman pada malam itu.
Ternyata Pak Mutakinlah yang menyalakan kemenyan itu, dan dia mencoba untuk memandikan sesuatu. Yang kulihat benda itu keemas-emasan. Apakah itu perhiasan? Ternyata bukan. Itu adalah bel antik, milik tempatku sekolah, milik yayasan Pak Mutakin. Aku tidak berdaya ketika melihat bel antik itu sedang dimandikan oleh air bercampur bunga melati. Kenapa Pak Mutakin melakukan hal bodoh itu? Mulut Pak Mutakin tidak henti-hentinya bergumam, tapi tidak ada suara. Aneh sekali. Kini hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Pak Mutakin berbicara dengan nada pelan. "Eyang Naga Runting, tolonglah. Jangankan ada lagi tumbal untuk bel ini, Eyang." Dan entah kertas dari mana tiba-tiba melayang di depan wajah Pak Mutakin. Entah bertuliskan apa. Pak Mutakin kembali berbicara. "Tapi apa tidak ada jalan keluarnya? Saya sudah capek mendengar suara tangisan keluarga yang anaknya dijadikan tumbal," ujarnya dengan nada pelan. Seperti tadi kertas itu melayang di depan Pak Mutakin. Ia berbicara lagi, entah kepada siapa, tapi mengarah ke sebuah kain sorban yang sudah lapuk. "Tapi saya mau putuskan perjanjian ini. Saya tidak mau ada korban tumbal lagi gara-gara bel ini. Bagaimana caranya?" Sebelum percakapan Pak Mutakin selesai, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Tiba-tiba sikutku menjatuhkan sebuah pot kecil yang berada di atas meja, dan itu membuat Pak Mutakin menoleh ke arahku. Sontak aku berlari dengan sekuat mungkin. Aku tidak tahu apakah Pak Mutakin mengenaliku atau tidak. Dengan langkah yang terburu-buru, aku langsung pulang menuju rumahku. Takut mamaku marah karena menungguku terlalu lama. "Kamu beli garamnya kok lama sekali sih, Nak?" Maaf, Ma. Tadi aku harus antri, soalnya rame sekali." Aku sedikit merasa bersalah karena telah membohongi mamaku. "Ya sudah, tunggu dulu ya. Mama mau bikin nasi goreng spesial," seru mamaku. Tidak lama kemudian, mamaku sudah menyajikan nasi goreng spesial. Selesai makan, aku langsung menuju kamar mandi untuk gosok gigi dan juga bersih-bersih. Setelah selesai kurebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Badanku terasa sangat lelah karena tadi siang aku habis latihan pramuka, dan tadi aku malah berlari-lari seperti dikejar hantu. Sebelum tidur aku sempat berpikir, aneh sekali, mengapa Pak Mutakin memandikan bel antik punya sekolahku? Apa untungnya? Dan apa manfaatnya? Dan tadi Pak Mutakin berbicara soal tumbal-tumbal. Apa hubungannya dengan bel itu? Pikiranku masih bertanya-tanya. Sumpah, malam ini adalah malam yang menyebalkan menurutku. Karena aku tidak bisa tidur. Hatiku sangat gelisah. Suara pintu diketuk. "Nak, bangun, Nak." "Iya, Ma, ada apa?" "Kamu lupa ya? Kamu kan belum sholat Isya." "Iya, Ma, sebentar." Pantas saja hatiku gelisah. Aku belum sholat Isya, kataku dalam hati. Aku langsung bergegas untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat Isya, aku berdoa kepada Sang Pencipta.
Ya Allah, ampunilah dosaku, serta dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mengasihiku sejak aku masih kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesadaran kepada mereka yang telah menyekutukan Engkau, di manakala mereka salah jalan, serta tunjukkanlah mereka jalan yang benar, yaitu jalan yang dirahmatimu. Amin ya Rabbal Alamin. Selepas sholat, aku langsung bergegas ke kamar untuk tidur, karena jam di dinding telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Alhamdulillah tidurku terasa nyenyak. Singkat ceritanya, terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku melangkahkan kaki menuju musola dekat rumahku. Selesai sholat aku pulang. Pagi itu aku lari pagi bersama kawanku, yaitu Alexa, Vinka, Edward, dan People. Cukup banyak orang yang lari pagi pada hari Minggu yang cerah ini. Kawanku mulai bicara di saat keheningan kami berlima. Kalian tahu nggak soal Pak Mutakin yang kepergok warga sekitar sedang berada di dalam rumah kosong itu? Tiba-tiba Vinka bicara. Rumah kosong yang mana? Tanya Edward sembari menggaruk-garuk rambutnya. Yang itu, yang berada di tengah-tengah sawah, yang jauh dari jalan, yang ada sumur angkernya, cerocos People dengan suara yang cempreng. Gak tahu ah, pusing gue. Kamu mah kuper. Ya sudah, supaya gue tidak disebut kuper lagi, mendingan kita lari paginya ke sana saja. Gimana? Kata si Edward. Tidak ah, aku takut. Kata Alexa yang dari tadi cuma melamun. Tenang saja, kan ada aku. Pasti hantu pada takut sama aku. Kata si Edward. Iya, pada takut karena lihat muka kamu yang lebih seram dari hantu. Celoteh si Vinka. Tidak ada yang lucu, kata Edward yang mukanya cemberut. Kemudian kami berlima langsung menuju jalan yang mengarah ke rumah kosong itu. Sebelum sampai ke rumah kosong itu, kami menghentikan langkah karena melihat sosok perempuan. Rambutnya tergerai panjang, tetapi parasnya tidak begitu jelas. Hanya saja matanya yang begitu terang, seperti ada dua bongkah arang yang membara. Namun belum sempat memastikan apa yang dilihat, mendadak saja jantungku rasanya berhenti berdetak. Raut wajah itu bergerak. Kami berlima langsung berlari dengan sekuat tenaga, meninggalkan rumah kosong itu. Tapi aku menyesal karena meninggalkan rumah kosong itu. Padahal pikiranku masih penasaran dengan sosok perempuan aneh itu. Kami berlima mengurungkan niat untuk lari pagi dan langsung pulang menuju rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, kurebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Kering, kering. Suara ponselku berdering. Kualihkan tatapanku menuju satu titik. Layar ponselku yang tertulis nama Vinka. Dia menelponku. Iya, halo Ving, ada apa? Victor, aku mau nanya sama kamu. Mau nanya apa, Vin? Begini, kamu memang tahu ya asal-usul rumah kosong itu? Aku penasaran. Oh, rumah kosong itu. Iya, kamu tahu nggak? Tahu nggak? Halo, Victor? Jangan main-main. Suara Vinka tampak kesal. Tidak tahu, Ving. Kamu. Aku sudah nunggu jawaban dari tadi.
malah menjawab tidak tahu. Dasar. Tenang, tenang. Kok tumben? Kamu nanyain soal yang tidak penting. Dia memotong pembicaraanku. Iya, gue ngaku. Gue pingin telusuri asal-usul rumah kosong itu. Entah kenapa hatiku penasaran. Gimana? Kamu mau ngasih tahu nggak? Oke, aku mau jujur sama kamu. Jadi begini, waktu malam minggu kemarin, kan mamaku menyuruh aku beli garam ke minimarket. Pulangnya aku melihat Pak Mutakin. Kelihatannya dia buru-buru sekali, sambil membawa plastik yang sepertinya berat sekali. Terus aku ngikuti. Pak Mutakin menuju masuk rumah kosong itu. Pas dibuka isi plastik itu, ternyata adalah bel sekolah kita yang berwarna emas itu. Aku melihat Pak Mutakin sedang memandikan bel itu memakai air kembang melati, dan dia berbicara sendiri. Dia memanggil nama Eyang Nagarunting. Terus aku malah tidak sengaja jatuhin pot. Aku langsung lari, takut ketahuan. Aku berbicara dengan ngos-ngosan. Oh begitu, kok aku tidak menyangka ya? Iya Vin, sama. Oh iya, aku baru sadar. Waktu itu aku malah tidak memedulikan kamu soal mencari asal-usul bel antik itu. Sekarang aku tertarik mau cari tahu asal-usul bel antik itu, kata si Vinka. Ya sudah, gue tutup dulu ya teleponnya. Salam buat mama. Vinka menutup teleponnya. Kembali pada layar ponselku yang tiba-tiba mendadak ngeblank. Tiba-tiba hembusan angin yang mengembus dengan sangat kuat membuat bulu kuduku menjadi berdiri. Aku memanggil mamaku. Ternyata tidak ada yang menyahut. Ku coba untuk keluar dan lalu membuka pintu. Pintunya tidak bisa dibuka. Shh. Mendadak pandanganku tertuju pada jendela kamar. Seperti ada yang lewat. Plak! Suara apa itu? Seperti ada yang jatuh. Aku pun tidak henti-hentinya membaca istighfar, dan aku membaca ayat kursi. Saat ku coba sekali lagi membuka pintu, alhamdulillah pintu bisa terbuka. Mama, ucapku dengan kaget. Kamu kenapa nak? Seperti melihat hantu saja, ujar mamaku. Tidak kok ma, tadi mama kemana? Tanyaku. Tadi mama ada di dapur nak. Ma, tadi aku panggil-panggil, mama gak dengar. Manggil-manggil? Siapa yang manggil-manggil? Orang tadi sepi sekali kok. Siang itu aku merasa ketakutan. Aku merasa ada orang yang sedang memperhatikanku tanpa sepengetahuanku. Sejak sampai sore, aku tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah kejadian tadi sudah tidak terulang kembali. Hari ini adalah hari Senin. Hari upacara bendera yang rutin dilaksanakan oleh sekolahku. Aku dan kawanku mengikutinya dengan baik, karena tanda penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur. Karena negeri ini butuh pelajaran yang disiplin. Siswa atau siswi tidak dulu masuk ke kelasnya masing-masing, termasuk diriku. Tumben, bel antik itu tidak dibunyikan. Aku sebagai ketua OSIS berhak bertanya kepada para guru-guru. Pak, mohon maaf, saya izin bertanya, kok belnya tidak dibunyikan? Tanyaku keheranan. Oh, iya dek,
Kata Pak Mutakin, belnya jangan dibunyikan. Loh, memangnya kenapa? Kataku kembali bertanya. Tidak tahu, tanya saja pada Pak Mutakin. Saya tidak berani. Tampilan Pak Mutakin memang cukup seram, sehingga para guru-guru tidak berani banyak bertanya kepada Pak Mutakin. Katanya beliau sangat galak, tetapi saya tidak tahu karakter Pak Mutakin. Tapi dengan beraninya, aku bertanya kepada beliau. Maaf Pak, saya izin bertanya. Mengapa belnya tidak boleh dibunyikan Pak? Tanyaku dengan nada lembut. Tiba-tiba Pak Mutakin tidak menggubrisnya. Pak Mutakin tidak menggubrisnya. Dia malah pergi ke ruang guru. Dengan hati kesal, aku mencoba memberanikan diri untuk membunyikan bel antik itu. Tring, tring. Suara bel antik itu kembali terdengar. Siswa dan siswi masuk ke kelas mereka masing-masing. Namun tiba-tiba, suara siswi perempuan menjerit. Serentak para siswa dan siswi keluar dari kelas mereka untuk melihat siswi yang berteriak dengan sangat keras. Ternyata siswa itu kesurupan. Dan ustadz kami yang mengajar pelajaran agama Islam bergerak untuk menyadarkan siswi itu. Namun siswi itu malah terus berteriak kesakitan. Sakit, telinga saya sakit. Jangan sesekali menyalakan belnya. Saya tidak mau jadi tumbal gara-gara bel ini. Saya tidak bersalah. Yang punya salah si Mutakin. Tinggal si Mutakin yang menjadi tumbalnya. Mendengar siswi itu bicara, guru-guru dan murid yang menyaksikannya keheranan. Dengan berat hati Pak Mutakin menghampiri siswi itu. Siapa kamu? Mau apa? Kamu mau meresahkan warga sekolah ini? Ayo keluar dari raga anak ini. Mutakin, gara-gara kamu banyak yang menjadi korban dari bel ini. Saya tidak mau dijadikan tumbal Mutakin, kata siswi itu. Ya, saya akan tanggung jawab. Sekarang saya minta kamu keluar dari raga anak ini, kata Pak Mutakin. Tiba-tiba siswi itu berteriak, kemudian tertawa seperti suara kuntilanak. Siswa dan siswi yang melihatnya kemudian ketakutan. Ada yang pergi dan ada yang penasaran melihat siswi itu. Kemudian siswi itu pingsan dan sadar kembali. Melihat banyak yang berkumpul di dekatnya, siswi itu pun keheranan dan lalu bertanya, mengapa semua pada di sini? Sebenarnya ada apa ini? Siswa dan siswi akhirnya pada bubar dan kembali ke kelas mereka masing-masing. Aku langsung menghampiri ke tempat temanku. Teman-teman, mending kita selidiki tentang asal-usul bel antik ini yuk. Dan kita harus memperhatikan gerak-gerik Pak Mutakin. Mereka pun setuju dengan pendapatku. Hari ke hari seperti biasa. Di sekolah tidak ada yang aneh. Ketika hari Jumat Kliwon, di sekolah aku dan People melihat Pak Mutakin dengan penjaga sekolah sedang berbincang. Tak sengaja aku dan People mendengar pembicaraan mereka berdua. Mutakin, bagaimana ini? Kamu sih, kata Pak Kedo, penjaga sekolah. Sudah, jangan berisik. Nanti malam antar saya ke rumah kosong itu. Iya, baik, kata Pak Kedo sembari menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku dan People memberitahu ketiga sahabatku. Kami pun berencana untuk menyelidiki Pak Mutakin di rumah kosong itu.
Malam Jumat Kliwon adalah malam yang sangat mengerikan. Karena saat kami berlima berjalan menuju rumah kosong, seperti ada orang yang mengikuti langkah kami dari belakang. Apa kalian tahu? Itu Pak Mutakin dan Pak Kedo. Mereka lagi ngapain ya? Sepertinya mereka lagi nyembah sesuatu. Celetuk si Edward. Apaan sih? Kamu halu deh. Itu bukan nyembah, tapi bicara, ucap Alexa. Mungkin percakapan kami berlima terdengar oleh Pak Kedo. Dia langsung membisikkan sesuatu kepada Pak Mutakin. Tiba-tiba Pak Mutakin dan Pak Kedo tidak ada di tempatnya mereka duduk. Kami berlima mencarinya, dan tiba-tiba ada yang mengetuk bahuku. Tanpa berpikir, aku langsung menoleh ke belakang, dan ternyata itu adalah Pak Mutakin dan Pak Kedo. Kalian kenapa ada di sini? Tanya Pak Kedo. Kami pun tanpa rasa takut balik bertanya. Kenapa Bapak di sini? Bapak sedang apa di rumah kosong ini? Tanya si Edward. Itu bukan urusan kalian. Kalian masih kecil tahu apa? Kata Pak Mutakin dengan sikap judesnya. Kami berlima merasa diremehkan. Kami seakan-akan adalah kertas yang tertiup oleh angin. Maaf Pak, bukannya kami lancang. Apakah Bapak sedang meminta sesuatu di rumah ini? Sesungguhnya Bapak telah mempersekutukan Allah dengan cara meminta kepada selain Allah. Segeralah bertobat Pak, ucapku dengan suara pelan tapi berani. Alah, saya tidak percaya. Coba buktikan. Saya sudah capek harus berdoa terus. Tapi apa? Saya malah tidak mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, kata Pak Mutakin. Astaghfirullahaladzim, ucap kami berlima. Sudahlah, mendingan kalian pulang. Tidak usah menasihatiku. Saya tidak butuh materi ceramah kalian yang tidak ada kebenarannya, kata Pak Mutakin. Mendengar kata Pak Kedo dan juga Pak Mutakin yang tidak percaya karunia Allah, hatiku menjadi sedih. Lalu kemudian akhirnya kami berlima berpamit pulang ke rumah masing-masing. Pagi yang mendung, seperti hatiku yang tidak bersemangat. Langit seakan ikut bersedih dengan keadaan semua ini. Seperti biasa aku berangkat sekolah, menaiki sepeda ontelku. Sepeda peninggalan almarhum kakekku. Karena bangun kesiangan, aku terburu-buru mengayuh sepeda karena takut terlambat. Karena jam di tanganku menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Sedangkan masuk sekolah tepat pukul 7. Benar saja ketika aku sudah sampai di gerbang pintu sekolah, keadaan sudah sepi. Pasti sudah masuk. Dan aku harus siap-siap dipanggil guru BP. Tapi tidak seperti di dalam bayanganku. Ketika aku menuju kelasku, seisi kelas pada rame semua. Mereka berada di luar. Ada yang di teras, duduk di kursi taman sekolah, dan ada yang di kantin. Aku penasaran, dan aku langsung bertanya, ada apa ini? Kok tumben tidak masuk ke kelas? Kamu tidak tahu ya, Pak Mutakin dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini para guru akan langsung menjenguk Pak Mutakin. Dan sekarang tidak ada KBM. Dan sekarang tidak ada KBM. Oh gitu. Kamu tahu gak kenapa Pak Mutakin dibawa ke rumah sakit? Aku ya belum tahu pastinya sih.
Berhubung aku ketua OSIS, aku harus ikut menjenguk Pak Mutakin bersama Pak Tatang pembina OSIS. Tidak lupa aku pun mengajak keempat sahabatku. Sesampainya di sana, aku melihat di balik jendela rumah sakit, Pak Mutakin tengah sakaratul maut. Ternyata Pak Mutakin tengah sakaratul maut dan matanya terus saja melotot menakutkan sambil berkata, "Haus, haus, astagfirullahaladzim." Para guru-guru masuk untuk melihat Pak Mutakin yang sedang sakaratul maut. Aku pun tidak ketinggalan untuk melihatnya. Di samping Pak Mutakin ada istrinya yang sedang menangis. Dia pun berbicara, "Tolong maafkan Pak Mutakin. Apabila selama hidupnya pernah membuat kalian membenci Pak Mutakin, saya mohon maafkanlah Pak Mutakin. Saya ingin meninggalnya Pak Mutakin bisa tenang," ujarnya sambil menangis. "Iya Bu, insya Allah kami telah memaafkan Pak Mutakin," kata Pak Tatang. "Terima kasih banyak Pak." "Iya Bu, sama-sama." Tiba-tiba tubuh Pak Mutakin kejang-kejang dan lalu menggigil. Tubuhnya pun sangat dingin. Tapi kenapa? Tadi Pak Mutakin berkata panas. Aku tidak mengerti. Pak Ustadz pun berkata, apakah Ananda Mutakin mempunyai rahasia besar semasa hidupnya yang sampai saat ini terus dibebani beliau hingga tidak tenang untuk sakaratul maut? "Astagfirullahaladzim, saya lupa. Saya belum cerita soal ini Pak." "Coba ceritakan Bu. Insya Allah Pak Mutakin akan tenang meninggalnya," kata Pak Ustadz. "Begini Pak Ustadz, dulu waktu saya baru saja menikah dengan beliau dan belum mempunyai yayasan SMA ini, hidup kami baik-baik saja, berkecukupan, dan sempat akan beli mobil. Tapi karena suami saya terkena tipu, akhirnya kami bangkrut. Makan pun seadanya, dan kadang-kadang tidak makan. Mendengar kami bangkrut, teman suami saya yang mempunyai yayasan SMP, dia malah mengejek saya dan suami saya. Mengejek dengan semena-mena. Karena suami saya tidak terima dengan pernyataan itu, suami saya berusaha untuk mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga kami diusir dari kontrakan. Suami saya berusaha untuk bangkit kembali, berdoa, sholat 5 waktu, sholat tahajud, beramal, sering ke masjid. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga kami diusir dari kontrakan. Suami saya tidak terima. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan langkah ini. Langkah yang menurut kalian tidak pantas untuk dicontoh. Karena banyak warga yang mengatakan bahwa harus datang ke rumah kosong itu. Pasti permintaan semuanya akan terwujud. Kami pun melakukannya. Dan benar, kami menjadi kaya kembali. Harta kami kembali. Mobil, rumah mewah, kini ada di tangan kami. Tetapi di balik itu semua, kami harus merelakan anak kesayangan kami yang pertama untuk menjadi tumbal dari perbuatan kami. Karena suami saya tetap tidak puas dengan apa yang telah didapat, akhirnya suami saya kembali lagi ke rumah kosong itu untuk meminta agar keinginan untuk membangun yayasan SMA bisa terwujud.
Tapi pemilik rumah kosong itu meminta tumbal 2 orang selama 1 tahun. Itu pun terwujud. Dan masalah bel antik itu memang membawa keberuntungan karena mempunyai mukjizat dari sang pemilik rumah kosong itu. Begitu ceritanya. Maafkanlah atas perbuatan suami saya. Sebenarnya saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Oh, jadi begitu ceritanya. Pantesan murid yang habis lomba atletik tiba-tiba meninggal, padahal tidak dalam keadaan sakit. Jadi murid itu dijadikan tumbal. Aku berceletuk. Ya, kira-kira begitu, kata Bu Mutakin. Dan setelah Bu Mutakin cerita, akhirnya Pak Mutakin meninggal dengan tenang. 1 bulan kemudian, yayasan milik almarhum Pak Mutakin diwariskan kepada anaknya yang kedua, yang telah lulus sarjana S2. Dan bel antik itu kini telah dikubur di belakang rumah kosong itu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Bel Antik. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.